kamu yang memiliki koneksi khusus dengan hari Kamis, misalnya hari Kamis adalah hari lahir kamu, atau kamu sering bertanya tentang hari dan selalu menemukan jawaban hari Kamis, atau kamu membenci hari Kamis, yang jelas, kamu memiliki koneksi istimewa dengan hari Kamis, entah itu suka atau tidak suka. Kamu memiliki koneksi istimewa dengan angka 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 26, 28, misalnya tanggal lahirmu, nomor absen, nomor kursi, atau tiba-tiba melihatnya tanpa sengaja dan terus teringat. Dan juga untuk kamu yang sering melihat angka kembar yang di dalamnya terdapat angka 4, 5, 7, dan 8. Kamu yang resonate dengan reading kali ini akan selalu merasa terpanggil untuk menyeimbangkan diri. Jiwamu selalu ingin mencari kedamaian dan ketenangan, itu sebabnya kamu akan selalu mencari teman yang sefrekuensi denganmu. Jika saat ini kamu merasa asing di dalam keluargamu sendiri, atau merasa sudah tidak cocok berada dalam geng persahabatan, itu karena jiwamu merindukan teman sejiwa yang mengerti keinginan dirimu yang terdalam. Beberapa bahkan ada yang sudah memiliki pasangan tetapi merasa berada dalam pernikahan yang salah. Kamu bukan hanya ingin mencari sebagian, tetapi seluruh dirimu yang seolah terasa hilang. Bahkan dalam memelihara hewan saja, kamu akan mencari yang sesuai dengan keinginan jiwamu. Jika kamu sudah memiliki hewan peliharaan, hewan itu terasa sangat dekat denganmu. Pencarian tentang jati dirimu sendiri ini sebenarnya adalah kelebihan yang hebat. Dengan mencoba menyeimbangkan jiwa dan ragamu, kamu akan menemukan yang menjadi milikmu seutuhnya. Artinya, kamu akan merasa tenang karena semua yang kamu miliki, apakah itu pasangan, harta, pekerjaan, dan lain-lain, sudah merupakan jodohmu, keinginan hati yang terdalam, sehingga tidak ada rasa keinginan berlebihan atau rasa kekurangan dalam hidupmu. Seperti orang yang berhasil pindah ke suatu kota idamannya, menemukan rumah impian, lalu bertemu jodoh yang sejiwa. Kelebihan-kelebihanmu berikut ini akan membawamu kepada keseimbangan diri sendiri. Kamu seringkali memikirkan perubahan atau mencari perubahan dalam dirimu atau sekitarmu. Kamu tidak menyukai sesuatu yang tidak berkembang atau itu-itu saja. Seringkali kamu mencoba mengganti gaya rambut atau gaya berpakaian yang bisa memenuhi harapanmu akan perubahan. Yang hebat adalah, kamu tidak terlalu memikirkan komentar orang lain. Apa saja yang kamu perlukan untuk melaksanakan perubahan itu akan kamu lakukan, meskipun orang lain meragukannya. Kekuatan hasrat dalam dirimu ini patut kamu banggakan, karena untuk merubah suatu keadaan diperlukan keberanian ekstra, apalagi jika kamu sudah lama berada dalam circle yang menganut pola pikir lama dan alot. Dalam gambaran saya di sini, kamu seperti seorang putri kerajaan yang tidak menyukai sistem kerajaan dan melakukan perubahan secara diam-diam. Kamu memiliki cara tersendiri dan tersembunyi dalam melakukan perubahan. Tampaknya cara seperti itu sangat efektif untuk kamu yang resonate. Diam-diam melakukan perubahan untuk dirimu sendiri adalah kelebihan hebat yang kamu miliki. Kecerdasan dalam berpikir atau menangkap sesuatu melebihi orang di sekitarmu, itu sebabnya kamu selalu bisa melihat sisi lebih tinggi dari suatu kejadian. Dari pemahaman tinggi itulah kamu berani mengambil langkah penting untuk merubah keadaan. Keberuntunganmu berikutnya adalah kelihayan dalam memanifestasi impian. Seolah kelebihan memanifestasi impian ini diberi Tuhan sebagai penunjang kelebihanmu yang berani mengambil langkah perubahan tadi. Jadi, saat kamu ingin melakukan perubahan, bayanganmu tentang masa depan akan menjadi alat manifestasi. Tidak heran kamu mampu menemukan atau memenuhi panggilan jiwamu. Saya juga tidak heran jika kamu berhasil menemukan pasangan jiwa. Meskipun jalan yang akan kamu tempuh menuju impian akan sulit, tetapi energi dari manifestasi yang kamu lakukan akan menarik menuju jalan yang benar. Jika saat ini kamu masih belum mengerti bagaimana cara memanifestasi impianmu,
Cobalah menulis perubahan apa yang kamu inginkan dalam hidup sambil membayangkan kamu sudah berada di dalam perubahan itu. Contohnya, kamu ingin merubah penampilanmu dalam hal berbusana. Bayangkan dirimu dalam gaya busana yang kamu inginkan sedang berada di suatu tempat yang biasa kamu datangi, misalnya kantormu. Tidak berapa lama kamu akan melakukan gerakan yang menuju perubahan tersebut. Sampai saat ini, beberapa dari kamu yang resonate sering tidak menyadari bahwa sejauh ini kondisi hidup yang sedang kamu jalani adalah hasil dari manifestasi. Alam bawah sadar sering memanifestasi keinginanmu, itu sebabnya sangat penting bagi kamu untuk mengeluarkan kemampuan menyeimbangkan diri, agar kamu memanifestasi semua kebaikan bukan malah memanifestasi cobaan hidup, karena kamu selalu menginginkan perubahan. Keinginan untuk selalu melakukan perubahan, tanpa kamu sadari memanifestasi jalan untuk berubah, yaitu berupa cobaan-cobaan hidup yang berat. Sama seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kamu seringkali merasa terpanggil untuk mencari keseimbangan diri. Dari kartu berikutnya menjelaskan mengapa kamu sering merasa seperti itu. Kamu adalah seorang pemimpin dimanapun kamu berada. Energimu yang sudah seimbang akan membentuk kamu memiliki karakter sebagai pemimpin yang bisa mengarahkan banyak orang di sekitarmu untuk membenahi diri. Keseimbangan dirimu juga akan memancarkan gelombang energi kasih sayang yang mengikat orang-orang di sekitarmu. Mereka akan merasa aman jika bersamamu, selalu mencari kamu untuk membantu menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Bahkan hanya dengan cara mendengarkan cerita mereka, kamu bisa menjadi motivasi seseorang untuk menenangkan diri. Beberapa yang resonate mungkin masih berjuang dalam menemukan keseimbangan diri, karena memang jalan yang ditempuh akan berat, tetapi energimu sangat luar biasa dalam semangat juang. Jika kamu mengaksesnya, kamu bukan hanya menjadi seorang raja atau ratu, tetapi menjadi pencetak para pemimpin. Kelebihanmu berikut ini akan mengantarmu kepada mencintai diri sendiri. Yang pertama adalah menemukan kenikmatan dan nilai spiritual dalam seks. Yang satu ini terkadang sering menjadi bahan olok-olok sebagian orang, padahal seks adalah bagian dari penyembuhan jiwa. Kamu yang resonate dengan reading ini memiliki kelebihan dalam sisi ini, bukan dalam arti negatif. Tetapi dari sisi ini kamu bisa menemukan keseimbangan diri sendiri. Membangkitkan energi dari sisi ini juga adalah kelebihanmu. Jangan memandang negatif tentang hal ini, yang akan menjadi salah atau menjadi penyakit adalah penyalahgunaan di dalamnya, misalnya, melakukan dengan bukan pasangan atau bertujuan untuk kejahatan. Kamu akan menemukan kehebatan Tuhan dan diri sendiri di sisi ini. Kamu akan semakin mencintai dirimu sendiri karenanya. Berikutnya adalah kasih sayang murni yang kamu bawa sejak lahir mendekatkanmu kepada hewan. Jiwa kepemimpinan yang ada dalam dirimu memancarkan suatu energi yang membuat hewan merasa aman dan menyayangi kamu. Keinginan untuk selalu membagi kasih sayang akan terus terpancar dan dapat ditangkap oleh hewan. Ini adalah kelebihan yang tidak membutuhkan penjelasan panjang, karena hanya kamu yang bisa merasakan energi kasih sayang yang ada pada dirimu. Kesimpulan, di reading ini saya merasa kamu adalah orang yang menyukai rasa cinta, atau sering mencari cinta dari mana saja. Pada awalnya, mungkin kamu merasa pemenuhan rasa cinta ada pada seks, tetapi seiring berjalannya waktu rasa cinta yang kamu inginkan adalah kasih sayang tulus. Sebenarnya keinginan memperoleh kasih sayang tulus itu adalah panggilan jiwamu sendiri. Kamu memilikinya dalam diri. Kasih sayang tulus dalam diri akan membawa menemukan semua yang menjadi bagian dari jiwamu, agar kamu bisa menyalurkan kasih sayang tulus yang kamu miliki. Kamu juga akan menjadi seseorang yang melihat keseimbangan dalam semesta, sebagaimana keseimbangan diri yang sudah kamu capai. Bagimu, kebaikan dan keburukan itu sudah seimbang dengan porsinya masing-masing.